pentingnya pembelajaran online di masa COVID-19, berbagi praktik baik dari sekolah. Jadi bersama saya saat ini sudah hadir para narasumber keren. Nggak tanggung-tanggung, hari ini kita menghadirkan 4 narasumber sekaligus. Yang pasti ini ceritanya bakal seru banget sih hari ini. Bapak Ibu, para narasumber kita ini nanti akan memberikan pemaparan mengenai berbagai praktik baik yang sudah dilakukan terkait pembelajaran online. Oke, kita berkenalan terlebih dahulu aja ya, langsung dengan para narasumber kita. Narasumber yang pertama adalah Bapak Profesor Ojat Dorajat, Master Business, PhD. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Terbuka. Profesor Ojat berlatar belakang pendidikan sarjana di dunia usaha dari UPI Bandung, meraih gelar Master of Business Management di La Trobe University, dan menyelesaikan program doktorat pendidikan di Simon Fraser University. Selamat pagi Prof. Ojat, sudah hadir di sini ya. Prof. Ojat, selamat pagi Mbak Elizabeth. Ya. Prof, mungkin boleh disapa dulu para peserta webinar pagi ini. Silakan Prof. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman narasumber serta seluruh peserta yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan berkah tambahan ilmu buat kita semua. Ya, terima kasih Prof. Baik, selanjutnya kita punya narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Kasman MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK Negeri 2 Palu. Jauh ya dari Sulawesi Selatan. Bapak Kasman ini pernah menjadi nominator Kepala Sekolah Berprestasi tingkat nasional loh Bapak Ibu. Pada tahun 2012 ya Pak. Mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, tadi bukan Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Kasman, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Elizabeth, alhamdulillah. Ya, boleh Pak disapa dulu para peserta kita pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita dan musibah yang menimpa negara kita cepat berlalu. Amin. Amin. Nah, pembicara ketiga kita yang nggak kalah keren nih, ada Mas Rizky Rahmat Hani dari Yayasan Guru Belajar. Beliau ini adalah penggiat pendidikan, saat ini aktif sebagai penggerak guru belajar di Pekalongan, juga bisa dibilang sebagai influencer pendidikan gitu ya. Kalau mau dilihat nih, influencer pendidikan, karena kalau lihat dari sosmednya inspiring banget. Bapak Ibu boleh deh ngintip Instagram dan Facebooknya, bahkan blognya Mas Rizky Rahmat Hani ya. Banyak sekali hal-hal yang inspiring buat dibagikan pada sesama guru. Itu, selamat datang Mas Rizky. Halo Bu Susan, selamat datang. Halo Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian kalau tadi 3 narasumber sebelumnya adalah guru berkaitan dengan pendidik, narasumber kita yang keempat ini beda. Kita justru hari ini akan menghadirkan seorang murid. Halo, kita sudah kedatangan murid di sini, Wadah Aulia. Selamat pagi, Wadah. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat pagi semuanya. Wadah Aulia ini adalah murid dari SMK Negeri 2 Palu. Hari ini menemani Pak Kasman ya. Iya Bu. Baik tentang online learning di sekolahnya. Iya, betul. Oke. Nah, tanpa menunda-nunda lebih lama lagi, sekarang mari kita simak dulu pemaparan dari pembicara pertama kita, Profesor Ojat, yang akan memaparkan penjelasannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Elizabeth Indah Susanti. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pihak panitia Direktorat Jenderal GTK yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing terkait dengan praktek baik pembelajaran secara online yang telah dilaksanakan di UT selama kurang lebih 36 tahun. UT sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di tanah air ini yang memang didesain khusus oleh pemerintah, tidak seperti perguruan tinggi yang lainnya.
kami adalah single mode university yang khusus mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Selama 36 tahun kami telah berevolusi dari sebuah perguruan tinggi jarak jauh tradisional menjadi sebuah perguruan tinggi jarak jauh yang modern. Saya katakan bertransformasi dari tradisional ke modern karena memang banyak sekali perubahan yang kita lakukan, yang kita capai, dari mulai kegiatan registrasi, layanan bantuan belajar, sampai dengan penyelenggaraan ujian. Pada saat ini UT telah berevolusi, di mana kegiatan registrasi, bahan ajar digital, layanan bantuan belajar sinkronus asinkronus, sampai dengan penyelenggaraan ujian, sekarang semuanya sudah fully online. Dan penyelenggaraan ujian, mahasiswa UT tidak harus lagi ujian di ruang-ruang khusus yang diawasi oleh petugas ruang ujian, tapi sudah bisa menyelenggarakan ujian di rumah, di kantor, di mana saja yang penting ada akses ke jaringan. Jadi memang UT sudah menjelma sebagai sebuah cyber university. Nah, untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan UT, terutama dalam konteks online pedagogi, maka saya akan mencoba memberikan gambaran umum dengan waktu yang tersedia kurang lebih 10 menit. Mohon nanti Mbak Elizabeth saya diingatkan kalau sudah mencapai 7 menit, biar nanti bisa saya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Biar tidak loncat. Dari sini dulu. Seperti disampaikan oleh Mas Menteri, Pak Nadiem menyampaikan bahwa peran teknologi akan semakin besar dalam dunia pendidikan ke depan. Indonesia, kata dia, dengan 300.000 sekolah, 50 juta murid harus menggunakan teknologi di semua bidang, mulai dari efisiensi, efektivitas, kualitas, hingga administrasi sistem pendidikan. Saya kira ini sejalan dengan perkembangan pembelajaran jarak jauh di tanah air. UT semakin bagus kualitasnya dan semakin modern layanannya karena disupport oleh kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Dulu ketika belum ada teknologi secara sinkronus dan asinkronus, interaksi akademik kita lakukan dengan siswa melalui layanan bahan ajar yang dikirim melalui kantor pos, melalui surat menyurat, korespondensi, dan itu bisa surat itu nyampe ke alam mahasiswa bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan bisa tidak sampai. Itu karena ketiadaan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Tapi seiring dengan kemajuan itu, maka sekarang intensitas akademik bisa dijalin dalam 24 jam bersama mahasiswa. Jadi memang sangat penting bagaimana caranya supaya kita bisa mengintegrasikan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga bukan hanya di PJJ tapi juga di perguruan tinggi tatap muka, di sekolah-sekolah, di jenjang pendidikan baik dasar maupun menengah. Apalagi kemarin seperti kita dihadapkan pada wabah COVID, maka pendidikan jarak jauh itu menjadi sangat penting. Mas Menteri juga menyampaikan bahwa peran guru dalam pelajaran tidak akan digantikan dengan teknologi, namun justru dikuatkan potensinya melalui digitalisasi pendidikan. Konsepnya teknologi bukan untuk menggantikan guru, tapi malah untuk memperkuat potensi guru. Itu jadi harus kita pahami teknologi merupakan alat, tool bagi kita bagaimana kita mengoptimalkan layanan, meningkatkan kualitas interaksi akademik dengan siswa dengan mengintegrasikan teknologi. Pembelajaran yang bisa kita lakukan di ruang-ruang kelas gitu kan sekarang dirasakan sudah tidak memadai lagi. Kita bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran supaya kualitas layanan pelajaran itu bisa dilakukan bukan hanya pada jam tertentu di ruang tertentu, tetapi juga bisa dijalin selama 24 jam bersama siswa kita ketika mereka di luar sekolah. Kita masuk ke e-learning, kenapa harus pembelajaran dalam jaringan, kenapa harus online? Banyak manfaat yang bisa kita petik, di mana belajar dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, belajar dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing siswa, dan belajar mengedepankan inisiatif dan independensi mahasiswa. Sebenarnya masih banyak keuntungan kenapa harus online learning. Kita tahu bahwa dengan online learning, dengan pedagogi online itu, maka interaksi akademik bisa dilangsungkan secara tidak terbatas, di mana kita bisa melihat postingan siswa, memberikan feedback atas tugas yang disampaikan oleh siswa dan sebagainya, sehingga interaksi bisa dilakukan secara lebih luas, sehingga student engagement atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu semakin lebih intensif.
Jadi banyak benefit yang bisa kita peroleh. Tentu memang pembelajaran dalam jaringan tidak memecahkan semua masalah yang dihadapi dalam pendidikan, tetapi banyak manfaat, banyak benefit yang kita peroleh ketika kita punya kemampuan di dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks pembelajaran saat ini terjadi new paradigm dalam instruction. Dalam proses itu di mana pada saat ini student itu memiliki peran yang sangat penting. Yang satu, dia harus kita posisikan sebagai aktor yang aktif, bukan lagi sebagai pelajar yang pasif yang hanya mendengarkan ceramah guru gitu kan di depan kelas mendengarkan. Tidak seperti itu. Jadi mereka harus aktif mencari sumber ilmu pengetahuan bukan hanya dari gurunya, tetapi juga dari sumber-sumber yang lain. Guru hanya merupakan salah satu sumber saja, tetapi juga mereka bisa melihat dari secara virtual, dari di alam maya, dari ULD, teachers itu banyak terjadi di luar, berkomunikasi dengan pelajar yang lain, ada masif open online courses, ada kegiatan-kegiatan digital library dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita dapatkan di internet. Nah, dengan demikian sumber pembelajaran bagi siswa bukan hanya berdasarkan pada guru, tetapi juga bisa memanfaatkan sumber belajar yang lainnya. Nah, kemarin pada saat COVID-19 outbreak gitu kan, kita melihat bahwa terjadi paradigm shift of instructions ya, moving forward from face to face atau konvensional tatap muka menuju virtual class atau secara alamaya gitu kan, online dalam jaringan gitu. Nah, ini terjadi karena pembelajaran dilaksanakan dari rumah oleh guru, termasuk juga siswanya juga menerima dari rumah. Jadi learning from home itu yang terjadi sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan dalam rangka mengatasi penyebaran wabah corona. Microsoft Teams ini juga new demand for synchronous tools. Synchronous itu artinya real time interaction gitu. Nah, banyak digunakan. Ada Zoom seperti sekarang kita menggunakan Zoom, ada Google Hangout, ada YouTube channel, ada Connect, FaceTime. Nah, kalau UT itu memang UT beli bundling dari Microsoft Teams. Dari Microsoft kita beli Microsoft Teams itu lebih aman dan terkendali dan itu yang kita lakukan dan ya. 7 menit lagi. Oke, siap. Asinkronus juga terjadi di banyak lakukan. Nah, ini yang menjadi masalah kemarin di konvensional gitu, lebih banyak mengandalkan yang sinkronus, tapi yang asinkronus mereka rubah bahwa kita juga harus memiliki learning management system gitu kan. Nah, itu banyak sumber-sumber LMS yang open source yang bisa kita gunakan. Ada Moodle, ada Desire to Learn dan sebagainya gitu ya. Kita ngebut. Nah, kemarin ada kesalahan kaprahan di mana kegiatan sinkronus yang dilakukan seolah-olah dikategorikan sebagai PJJ. Sebenarnya itu ada kesalahpahaman di masyarakat. Yang kemarin dilakukan itu bukan PJJ, tetapi hanya pembelajaran darurat dari rumah saja. Kenapa saya katakan demikian? Beda dengan online atau PJJ. Kalau PJJ itu memang oleh kita dipersiapkan, pembelajaran dipersiapkan, didesain sedemikian rupa, juga memanggil ada content expert, ada media expert, ada IT expert, itu termasuk external designer. Nah, di sini nggak ada, semuanya serba dadakan, semuanya tidak siap, sehingga itu lebih dikategorikan sebagai pembelajaran darurat dari rumah saja, gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, dalam konteks jarak jauh, sebenarnya yang lebih utama itu juga ini. Ada bahan ajar yang didesain secara self-contained. Bahan ajar self-contained ada bahan ajar yang didesain di mana seluruh informasi yang dibutuhkan oleh siswa untuk memahami teori konsep yang ada dalam kurikulum yang harus tembus selama semester itu semuanya ada di sini. Ada di bahan ajar yang self-contained itu. Bahan ajar yang self-contained bukan seperti bahan ajar yang dijual di Gramedia di Gunung Agung, bukan. Tapi ini desain khusus gitu kan. Nah, itu juga dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini yang tidak dipahami. Mungkin kalau seperti di sekolah pendidikan menengah, di SMP, di SMA, mereka punya bahan ajar ya dari itu yang sudah didesain untuk kurikulum yang berlaku. Tetapi itu harusnya bahan ajar itu dikonversi menjadi bahan ajar yang siap dipelajari secara jarak jauh. Itu kan tidak seperti itu. Harusnya dikonversi dulu. Nah, bagaimana cara konversinya? Nah, UT banyak ahlinya bagaimana mendesain dan mengkonversi menjadi bahan ajar jarak jauh. Ini yang tidak dilakukan dan ini yang menjadi salah kaprah di berbagai jenjang pendidikan yang terjadi termasuk juga di perguruan tinggi tatap muka lainnya. Nah, ini jadi sebenarnya yang namanya online learning hanya merupakan salah satu learning delivery mode aja, tapi banyak learning yang lainnya yang kita lakukan yang
dilakukan dalam konsep PJJ. Nah, ini juga bagaimana pengembangan learning itu, pengembangan pembelajaran online, pengolahannya, gitu kan, sampai dengan pelaksanaan ujian. Kita langsung aja ngebut. Nah, ini blended learning pedagogi, saya kira teman-teman sudah bisa paham ini, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan antara online dengan face to face. Ini proses pembelajaran yang terjadi dalam proses jarak jauh, banyak yang kita lakukan, gitu ya. Ini adalah contoh model community of inquiry, bagaimana mengkombinasikan antara community of inquiry dengan teaching learning competition. Ini teori dalam pendidikan jarak jauh yang dibangun sudah lama 36 tahun gitu ya, dengan model pelajaran secara online. Ini adalah refleksi. Jadi dari COVID-19 kemarin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu kualitas, karena yang kemarin itu tidak berkualitas sama sekali yang terjadi gitu kan. Banyak keluhan disampaikan oleh murid, mahasiswa dan siswa, termasuk juga para guru. Daring menjadi program strategis di seluruh jenjang pendidikan, meningkatnya kebutuhan pelatihan daring, akses jaringan terhadap broadband di daerah terpencil, karena memang di beberapa daerah akses terhadap jaringan menjadi masalah sangat krusial. Saya kira itu secara umum. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, nanti kita lihat dalam perkembangan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ojat. Dari pemaparannya tadi kita dapat simpulkan bahwa sebetulnya pembelajaran daring ini sudah jadi cara yang dipakai di universitas terbuka ya, bahkan sudah jadi cyber university, universitas terbukanya sendiri. Itu. Nah, di sini justru yang ingin di-highlight adalah sebenarnya melalui digitalisasi pembelajaran ini yang ingin dikuatkan adalah potensi gurunya, harusnya jadi bisa lebih maksimal potensinya dengan menggunakan digitalisasi pembelajaran. Demikian ya, Prof ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan dari narasumber kedua, Bapak Dr. Andes Haji Kasman. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, guru-guru yang hebat. Hari ini kami dipercayakan untuk akan topik pentingnya pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 2 Palu. Praktek baik di sekolah. Dari topik ini, kami beri judul Guru Tadulako yang Tangguh. Mengapa kami beri judul ini? Karena pengalaman musibah yang menimpa Kota Palu, khususnya SMK Negeri 2 Palu, tahun 2018, yaitu gempa, tsunami, dan likuifaksi, guru-guru betul-betul teruji, sehingga nama Tadulako inilah yang menginspirasi, menjiwai guru-guru SMK Negeri 2 Palu untuk tetap bisa melaksanakan tugasnya apapun yang terjadi. Kemudian, dari pengertian Tadulako sendiri ada dua, yaitu baik panglima perang dan jabatan di kerajaan di Tanah Kairi atau di Sulawesi Tengah. Kemudian, LNI di SMK Negeri 2 Palu. Mengapa LNI? Karena kami menganggap LNI ini adalah merupakan hari inovatif, membuat guru harus betul-betul kreatif untuk mempersiapkan pembelajaran. Kemudian fleksibel, kemudian in time. Kemudian apa yang kami harus lakukan?
sebelum pembelajaran. Yang pertama, kami lakukan adalah identifikasi. Apa yang kami identifikasi di sini? Yang pertama adalah kesiapan siswa mengikuti pembelajaran secara online. Di situ kami harus mengambil data, mendapatkan informasi tentang kesiapan siswa mengikuti pembelajaran secara online. Yang pertama yang kami identifikasi adalah fasilitas yang digunakan. Apakah siswa itu menggunakan laptop, siswa menggunakan PC, atau siswa menggunakan HP. Khususnya tentu di kelas 10, karena di kelas 11 dan kelas 12, di bulan Maret, kemudian April, Mei itu kami sudah punya data bagaimana kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara online. Hanya di kelas 10, itu yang kami belum ada data, tapi memang proses pendaftaran siswa baru kemarin, itu sudah mulai kita terapkan secara online. Baik itu pendaftaran, kemudian tes akademiknya dilakukan secara online, kemudian pendaftaran kembali yang dinyatakan lulus juga secara online, kemudian pelaksanaan MPLS juga secara online. Setelah kami mendapatkan informasi, ternyata kami mendapatkan bahwa dari 1.700 siswa yang ada di SMK Negeri 2 Palu, ada 41% yang menggunakan fasilitas laptop. Kemudian 58,7% menggunakan HP. 0,3% tidak punya HP dan tidak punya laptop. Kemudian, setelah kami itu, kemudian apa lagi yang digunakan? 14% menggunakan WiFi. Kemudian 85,7% menggunakan pulsa biasa atau pulsa data. Kemudian 0,3% tidak, karena memang kemudian tentu dari 1.700 itu ada 0,3% itu tidak punya HP, tidak punya laptop, berarti kalau kita sekitar 51 orang. Berarti kalau kita rata-ratakan jumlah siswa yang jumlah kelas yang siswa dengan dalam satu kelas itu hanya rata-rata satu orang dalam satu kelas yang tidak punya HP, tidak punya laptop. Tapi ada juga kelas yang memang 100% ada. Karena kalau rata-rata itu 51%, 51 orang. Kemudian apa lagi? Penyusunan program. Penyusunan program di sini yang dimaksud bahwa guru-guru sebelum mengadakan pembelajaran duduk bersama untuk menganalisis KD-KD atau kompetensi dasar mana-mana kompetensi-kompetensi yang bisa dilaksanakan secara kolaborasi. Nah, ini jadi dia menyusun program karena ada beberapa mata pelajaran yang bisa dikolaborasikan. Kemudian tentu juga menyusun program semester, khusus program semester untuk pembelajaran pandemi. Kemudian membuat persiapan, di mana persiapannya itu minimal membuat 3 tujuan pembelajaran, kemudian metode belajar dan evaluasinya. Kemudian setelah ini rampung, kami menyusun jadwal pembelajaran. Tentu pembelajaran secara online atau pandemi. Kenapa? Karena kami lagi tidak menyusun jadwal secara seperti reguler, tapi kami susun, jadi tidak berdasarkan lagi per kelas, per tingkat maupun per jurusan, tapi kami menyusun per mata pelajaran. Di mana untuk mata pelajaran kelompok A, kelompok B, atau muatan nasional, kami jadwalkan di hari Senin dan hari Selasa. Kemudian untuk mata pelajaran kejuruan, baik itu C1, C2, maupun C3, kami jadwalkan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian waktunya itu tidak terbatas, mulai dari pukul 9 sampai di mana kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. Kemudian peralatan atau bahan. Jadi sebelum ini memang kita di bahan pelajaran itu harus disusun oleh Bapak Ibu guru, baik itu berupa modul maupun video-video pembelajaran. Kemudian
panduan pelaksanaan pembelajaran. Kenapa ini penting? Karena kami juga harus betul-betul melihat apakah pembelajaran online ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan rencana. Tentu ada panduan-panduan yang harus disusun oleh sekolah, sekaligus merupakan laporan kami. Karena setiap hari Senin, setiap hari Jumat, setelah selesai pembelajaran, itu kami melaporkan ke pengawas pembina pelaksanaan pembelajaran online di SMK Negeri 2 Palu, dan pengawas pembina melaporkan ke Dinas Pendidikan. Bagaimana pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan pembelajaran secara online di SMK Negeri 2 Palu, yang pertama adalah kolaborasi. Yang dimaksud di kolaborasi di sini bahwa dari tadi pada saat penyusunan program, Bapak Ibu guru itu duduk bersama, menyusun program, kemudian melihat kompetensi-kompetensi yang bisa dikolaborasikan. Mata pelajaran apa yang bisa dikolaborasikan? Seperti yang kalau di SMK Negeri 2 Palu, ada program keahlian atau kompetensi keahlian multimedia, produksi siaran televisi, produksi film, dan animasi. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang bisa dikolaborasikan. Yang pertama adalah tata kamera. Jadi tata kamera ini ada di multimedia, ada di siaran televisi, ada di produksi film, dan ada di animasi. Kemudian audio visual. Kemudian videografi, sinematografi, dan editing. 5 mata pelajaran ini, guru-guru berkolaborasi untuk membuat suatu paket untuk dikerjakan oleh siswa, sekaligus satu paket ini, 5 mata pelajaran ini sudah bisa terkapel untuk dipelajari oleh siswa. Itu yang kami maksudkan adalah kolaborasi. Kemudian ada juga mata pelajaran yang ada di kelompok A maupun kelompok B, seperti PKN, sejarah, dan bahasa Indonesia. Ada namanya sejarah Pancasila. Itu bisa dikolaborasi antara mata pelajaran PKN dengan sejarah. Kemudian yang kedua adalah integrasi. Tentu SMK tujuan utamanya adalah mempersiapkan siswa untuk mengisi lowongan kerja. Yang kedua adalah mempersiapkan siswa untuk bisa berwirausaha. Yang ketiga adalah mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan, tentu pendidikan di vokasi. Inilah yang harus diintegrasikan oleh Bapak Ibu guru walaupun di dalam pembelajaran secara online. Apa ini? Tentu karakter. Karakter maksud sini adalah tentu utamakan karakter jujur. Karena dipersiapkan untuk mengisi lowongan kerja di dunia usaha dan industri, kalau saya sekarang adalah IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi karakter jujur inilah yang memang harus ditekankan pada anak-anak. Karena bekal, kalau jujur, insya Allah di mana saja, kapan saja, insya Allah bisa sukses. Kemudian disiplin. Nah, disiplin itu paling utama. Kemudian adalah karakter kerja itu sendiri. Jadi itu yang kemudian tentu akan menjadi budaya kerja, budaya di SMK Negeri 2 Palu. Kemudian tentu merdeka belajar. Merdeka belajar di sini tentu tetap harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, karena memang saat ini walaupun memang keberadaan teknologi tidak bisa menggantikan keberadaan guru di depan kelas atau di mana saja. Tetap guru yang paling utama, teknologi akan menjadi penunjang alat yang digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian, Pak, waktunya 5 menit lagi. Ya, makasih. Kemudian apa saja yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Yang pertama adalah WhatsApp. Nah, ini WhatsApp ini hampir 100% guru menggunakan, 100% lah.
yang digunakan oleh Bapak Guru karena paling mudah. Caranya biasanya untuk mata pelajaran tertentu 2 hari sebelum pelajaran biasanya Bapak Ibu guru itu mengirim materi atau mengirim video, kemudian nanti akan menyusul untuk kalau menggunakan Zoom nanti akan diberikan ID dan paspornya. Jadi tapi saya tekankan bahwa setiap guru mengajar kalau di pertemuan pertama di kelas 10 ini usahakan dulu dengan tatap muka melalui virtual, tidak tatap muka harus datang di sekolah karena memang pembelajaran online ini. Jadi itulah yang ada beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di SMK di Pulau Palu, mulai dari WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Instagram, dan itu semua digunakan. Bahkan di dalam satu pembelajaran itu biasa digunakan kadang digunakan semua. Artinya bahwa memang dalam pelajaran ini kadang ada lucu-lucu juga muncul. Biasanya Bapak Ibu sementara menjelaskan kalau menggunakan Zoom, tiba-tiba siswa, aduh, sudah habis saya punya pulsa. Itu kan ya, itulah juga menjadi hambatan. Atau kemudian ada yang paling terakhir sekarang adalah Microsoft 365, itu yang digunakan juga oleh Bapak Ibu guru. Tapi yang jelas aplikasi ini tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih menonjol, tapi yang tergantung keadaan siswa. Kemudian kesimpulan ada 3 di sini yang kami. Yang pertama adalah guru selalu siap kapan saja dan situasi apapun juga. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa pemilihan metode dan aplikasi yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah merdeka belajar dan baik siswa maupun guru. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurangnya semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.